Cantik, cerdas, dan setia, sekaligus kejam terhadap musuhnya. Itulah Olga of Kiev, atau yang disebut juga Helga atau Elena. Ia adalah putri bangsa Viking yang tercatat sebagai penguasa wanita pertama di Rusia. Olga naik tahta sebagai wali dari anaknya yang masih berusia 3 tahun ketika suaminya meninggal. Ia terkenal karena balas dendam berdarahnya atas Drevlians, suku yang telah menghabisi suaminya, Igor dari Kiev. Sejarah mencatat, ketika pemimpin suku Drevlians bermaksud mempersunting dirinya secara paksa, ia membuat puluhan duta utusan dari Drevlians dikubur hidup-hidup. Tidak sampai di situ saja, Olga juga membakar hidup-hidup rombongan Drevlians yang lain, serta menghabisi ribuan rakyat suku Drevlians. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Meskipun tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, Olga mungkin lahir sekitar tahun 890. Ia berasal dari Varangian, sebuah suku bangsa Viking, dan lahir di Pleskov. Sedikit yang diketahui tentang hidupnya sebelum pernikahannya dengan Pangeran Igor I dari Kiev dan kelahiran putra mereka, Sviatoslav. Menurut Alexei Karpov, seorang spesialis dalam sejarah Rusia kuno, Olga berusia tidak lebih dari 15 tahun pada saat pernikahannya. Igor adalah putra dan pewaris Rurik, pendiri dinasti Rurik. Igor dikenal sebagai penguasa yang tamak dan gagal dalam pemerintahannya. Setelah kematian ayahnya, Igor berada di bawah perwalian Oleg yang memiliki kekuatan besar di wilayah tersebut. Ia menaklukkan suku-suku tetangga dan mendirikan ibu kota di Kiev. Federasi suku ini kemudian dikenal sebagai Kievan Rus, sebuah wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Drevlians adalah suku tetangga yang memiliki hubungan yang kompleks dengan Rus Kiev. Suku Drevlians telah bergabung dengan Rus Kiev dalam kampanye militer melawan Kekaisaran Bizantium dan sangat menghormati para pendahulu Igor. Tetapi mereka berhenti membayar upeti setelah kematian Oleg dan malah memberikan uang kepada seorang panglima perang lokal. Pada tahun 945, Igor berangkat ke ibu kota Drevlians, Izhkorosten, untuk memaksa suku tersebut membayar upeti kepada Rus Kiev. Dihadapkan oleh pasukan Igor yang lebih besar, keluarga Drevlians mundur dan membayarnya. Namun ketika Igor dan pasukannya pulang, ia berubah pikiran di tengah perjalanan. Igor merasa pembayaran itu tidak cukup dan memutuskan untuk kembali meminta lebih banyak upeti dengan hanya sedikit pengawalan. Setibanya di wilayah mereka, Drevlians menghabisi Igor. Menurut penulis sejarah Bizantium, Leo the Deacon, kematian Igor disebabkan oleh tindakan penyiksaan yang mengerikan, di mana ia ditangkap oleh mereka, diikat ke batang pohon, dan dibelah menjadi 2. Setelah kematian Igor pada tahun 945, Olga memerintah Kievan Rus sebagai wali atas nama putra mereka, Sviatoslav, yang saat itu masih berusia 3 tahun. Ia adalah wanita pertama yang memerintah Kievan Rus. Sedikit yang diketahui tentang masa jabatan Olga sebagai penguasa Kiev, tetapi sejarah mencatat tentang kenaikannya ke tahta dan balas dendam berdarahnya pada Drevlians atas pencabutan nyawa suaminya, serta tentang beberapa perannya sebagai pemimpin sipil orang-orang Kiev. Suku Drevlians yang didorong oleh keberhasilan mereka dalam menyergap dan menghabisi Raja Igor, mengutus utusan ke Olga, mengusulkan agar ia menikahi pemimpin mereka, Pangeran Mol. 20 negosiator Drevlians berlayar ke Kiev untuk menyampaikan pesan raja mereka dan untuk memastikan kepatuhan Olga. Mereka tiba di istananya dan memberitahu ratu mengapa mereka berada di Kiev, yaitu untuk melaporkan bahwa mereka telah menghabisi suaminya dan bahwa Olga harus datang dan menikahi Pangeran Mol mereka. Lalu Olga pun menjawab,
Usulan Anda menyenangkan saya, dan memang suami saya tidak dapat bangkit kembali dari kematian. Tetapi saya ingin menghormati Anda besok di hadapan orang-orang saya. Kembalilah sekarang ke perahu Anda dan tetap di sana. Saya akan mengirim untuk Anda besok, dan Anda akan berkata, kami tidak akan menunggang kuda atau berjalan kaki. Bawa kami di perahu kami, dan kamu akan ditandu dengan perahumu. Ketika rombongan Drevlians kembali keesokan harinya, mereka menunggu di luar istana Olga untuk menerima kehormatan yang telah dijanjikannya. Ketika mereka mengulangi kata-kata yang ia katakan kepada mereka, orang-orang Kiev bangkit, membawa Drevlians di perahu mereka. Para negosiator ini percaya bahwa ini adalah kehormatan besar, seolah-olah mereka sedang dibawa dengan tandu. Orang-orang Kiev membawa mereka ke tempat di mana mereka dijatuhkan ke dalam parit yang telah digali sehari sebelumnya di bawah perintah Olga, di mana para utusan tersebut dikubur hidup-hidup. Ada tertulis bahwa Olga membungkuk untuk melihat mereka saat mereka dikuburkan dan bertanya apakah mereka menemukan kehormatan sesuai selera mereka. Olga kemudian mengirim pesan ke Drevlians bahwa mereka harus mengirim para pria terbaik, sehingga ia bisa pergi ke pangeran mereka dengan hormat. Suku Drevlians tidak menyadari nasib para utusan mereka yang pertama, dan mengirim orang-orang terbaik yang memerintah tanah Dereva. Ketika mereka tiba, Olga mengusulkan supaya mereka mandi terlebih dahulu, dan mengundang mereka setelah mereka mandi. Ketika para utusan tersebut memasuki pemandian, Olga membakarnya dari pintu, sehingga semua orang Drevlians di dalamnya terbakar sampai mati. Kemudian Olga mengirim pesan lain kepada suku Drevlians. Kali ini memerintahkan mereka untuk menyiapkan madu dalam jumlah besar di kota tempat mereka menghabisi suaminya, agar ia dapat menangisi kuburnya dan mengadakan pesta pemakaman untuknya. Ketika Olga dan sekelompok kecil pelayan tiba di makam Igor, ia memang menangis dan mengadakan pesta pemakaman. Rombongan Drevlians duduk untuk bergabung dengan mereka dan mulai banyak minum. Ketika para Drevlians mabuk, ia memerintahkan pengikutnya untuk menghabisi mereka. Sekitar 5.000 Drevlians tewas pada malam itu. Lalu Olga kembali ke Kiev untuk mempersiapkan pasukan untuk menghabisi para Drevlians yang selamat. Pasukan Kievan Rus memenangkan pertempuran dengan mudah dan mengusir yang selamat kembali ke kota mereka. Olga kemudian memimpin pasukannya ke Izhgorod, kota di mana suaminya telah dihabisi, dan mengepung kota tersebut. Pengepungan berlangsung selama 1 tahun tanpa hasil. Lalu Olga memikirkan rencana untuk mengelabui suku Drevlians. Olga menyatakan bahwa ia sudah cukup membalas dendam. Ia kemudian meminta mereka untuk sebuah permintaan kecil. Beri aku 3 merpati dan 3 burung pipit dari setiap rumah. Suku Drevlians bersuka cita karena pengepungan akan berakhir dengan harga yang sangat murah dan melakukan apa yang ia minta. Olga kemudian menginstruksikan pasukannya untuk menempelkan sepotong belerang yang diikat dengan potongan-potongan kecil kain ke setiap burung. Saat malam tiba, Olga menyuruh prajuritnya untuk membakar potongan-potongan itu dan melepaskan burung-burung tersebut. Mereka kembali ke sarang mereka di dalam kota, yang kemudian membakar kota tersebut. Seperti ada tertulis, tidak ada rumah yang tidak habis dimakan, dan api tidak mungkin dipadamkan, karena semua rumah terbakar sekaligus. Saat orang-orang meninggalkan kota yang terbakar, Olga memerintahkan tentaranya untuk menangkap mereka, menghabisi beberapa dari mereka, dan memberikan yang lain sebagai budak kepada pengikutnya. Setelah itu, Olga tetap menjadi wali penguasa Kievan Rus dengan dukungan tentara dan rakyatnya. Ia mengubah sistem pengumpulan upeti dalam reformasi hukum pertama yang tercatat di Eropa Timur. Ia terus menghindari lamaran pernikahan, mempertahankan kota selama pengepungan Kiev pada tahun 968, dan menyelamatkan kekuasaan tahta untuk putranya. Sebagai ratu, Olga mendirikan pos perdagangan dan mengumpulkan upeti di sepanjang sungai Musta dan Luga. Ia mendirikan tempat berburu, pos perbatasan,
kota, dan pos perdagangan di seluruh kekaisaran. Selama kampanye militer putranya yang berkepanjangan, ia tetap bertanggung jawab atas Kiev, tinggal di Kastil Vyshgorod bersama cucu-cucunya. Catatan sejarah tidak merinci lebih lanjut tentang waktu Olga sebagai wali, tetapi menceritakan kisah pertobatannya ke agama Kristen dan efek selanjutnya pada penerimaan agama Kristen di Eropa Timur. Pada tahun 950-an, Olga pergi ke Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, untuk mengunjungi Kaisar Konstantinus VII. Di Konstantinopel, Olga masuk Kristen dengan bantuan kaisar dan imam. Kaisar Konstantinus tertarik untuk menikahinya. Selain tertarik karena kecantikan dan kecerdasannya, menikahi Olga pasti bisa membantunya untuk mendapatkan kekuasaan atas Rus Kiev. Sejarah menceritakan bahwa Olga meminta kaisar untuk menjadi ayah baptisnya karena mengetahui maksud sang kaisar, di mana menurut hukum gereja, seorang putri baptis dilarang menikahi ayah baptisnya. Setelah pembaptisannya, kaisar memanggil Olga dan memberitahukan kepadanya bahwa ia ingin Olga menjadi istrinya. Tapi ia menjawab, "Bagaimana kamu bisa menikah denganku setelah kamu membaptisku dan memanggilku putrimu? Karena di antara orang Kristen itu haram, seperti yang kamu sendiri harus tahu." Kemudian kaisar berkata, "Olga, kamu telah memperdayaiku." Lalu kaisar memberinya banyak hadiah emas, perak, sutra, dan berbagai vas, dan menyuruhnya pulang. Setelah itu, Olga yang tinggal bersama putranya, Sviatoslav, berusaha meyakinkan putranya untuk masuk Kristen, tetapi usahanya sia-sia. Namun putranya setuju untuk tidak menganiaya orang-orang di kerajaannya yang pindah agama, yang menandai titik balik penting bagi kekristenan di daerah tersebut. Meskipun rakyatnya menentang agama Kristen, Olga membangun gereja di Kiev, Pskov, dan di tempat lain. Olga meninggal karena sakit pada tahun 969, segera setelah pengepungan kota oleh salah satu etnis Turki. Saat itu, ketika Sviatoslav mengumumkan rencana untuk memindahkan tahtanya ke wilayah Danube, Olga yang sakit meyakinkannya untuk tinggal bersamanya selama hari-hari terakhirnya. Hanya 3 hari kemudian, ia meninggal, dan keluarganya serta seluruh warga Kievan Rus menangis. Mereka lalu membawanya keluar dan menguburkannya. Makamnya tetap berada di Kiev selama lebih dari 2 abad. Tetapi kemudian dihancurkan oleh tentara Mongolia Tatar dari Batu Khan pada tahun 1240. Pada tahun 1547, hampir 600 tahun setelah kematiannya, Gereja Ortodoks Rusia menobatkan Olga sebagai santo. Olga dihormati sebagai santo di negara-negara berbahasa Slavia Timur. Gereja Ortodoks Timur, Gereja Katolik Yunani Rutenia, dan Gereja Katolik Yunani Ukraina menyebut Olga dengan kehormatan Isa Apostolos, yang artinya setara dengan para rasul. Sesuai dengan biografinya sendiri, Olga adalah pelindung para janda dan orang-orang yang bertobat. Sekian kisah tentang Olga of Kiev. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.